Pemirsa, beberapa kecelakaan pesawat yang terjadi di akhir tahun 2024 selayaknya menjadi perhatian banyak pihak, terutama terhadap keselamatan dalam penerbangan. Untuk mengetahui seperti apa prosedur keselamatan dalam penerbangan dan penyebab kecelakaan pesawat, sudah bersama kami pilot senior Kapten Hanafi Herlim. Selamat siang, Kapten. Selamat siang Mbak Sisi, selamat siang Mbak Laura. Ya, apa kabar nih, Kap? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Oke, Cap, kita pertama mau update kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 2024 ini, terutama Jeju Air. Apakah Cap Hanafi ini punya informasi terbaru mengenai kecelakaan tersebut? Oke, kalau boleh saya peragakan dengan pesawat. Boleh banget. Supaya netizen ataupun pemirsa bisa lebih paham dalam melihat peragaan ini. Namun sebelumnya saya atas nama pribadi mau mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada keluarga korban atas musibah yang sangat tragedi seperti ini. Baik, pertama-tama pilot memutuskan untuk landing di runway 01 dari utara. Tapi pada saat 600 atau 700 feet pesawat sudah mulai ancang-ancang mau mendarat, tiba-tiba kemungkinan besar kena bird strike, kena burung sehingga mesinnya menjadi kendala, menjadi rusak. Mungkin satu demi satu mesinnya itu akan mati. Lalu pada saat itu entah bagaimana pilot memberikan instruksi kepada co-pilotnya untuk go round. Padahal pada saat itu posisi sudah siap untuk mendarat. Kalau saja ya, pada saat itu diteruskan untuk mendarat, mungkin tidak akan mencapai terjadi kecelakaan yang sangat besar sekali seperti ini. Iya. Jadi pada saat itu sang pilot membatalkan landing. Jadi terbang lagi menuju ke ambil ancang-ancang ke landasan yang satunya lagi. Pada saat ambil ancang-ancang menuju ke katakanlah di pinggir runway ya. Lalu dengan speed yang sangat-sangat minim sekali, powernya itu sudah tidak ada. Landing gear sudah kadung di-up-kan. Flapsnya pun juga sudah kadung diminimalkan. Pada saat menjelang mendarat, pada saat itu mau mengambil landasan pacu 19. Speednya pada saat itu sudah makin menurun. Dan karena dia menggunakan flaps 15, flaps itu adalah seperti ini, flaps 15, di mana kalau menggunakan flaps lebih sedikit akan membutuhkan runway yang panjang sekali pada saat mendarat. Dan pada saat itu karena mesin sudah mati dua-duanya, hidroliknya pun juga sudah ikut mati, sehingga landing gear juga tidak akan bisa keluar lagi. Seharusnya masih bisa dengan menggunakan emergency landing gear, yaitu dengan cara jatuh bebas atau free fall. Sebenarnya masih bisa, tapi mungkin pilotnya lupa. Karena apa? Pada saat itu panik dan stres berat. Pada saat landing, tanpa roda atau belly landing, seharusnya pesawat itu bisa cepat berhenti. Tapi karena touchdown-nya, mendaratnya di tengah landasan, akhirnya pesawat itu terus nyelonong ke ujung landasan. Dan tidak bisa direm karena tidak ada roda. Akhirnya keluar landasan, masuk ke rumput-rumput. Biasanya di setiap landasan itu ada rumput-rumput untuk menghambat jalannya pesawat. Tapi apa nyana, di ujung landasan itu ada ada beton atau tembok, yang mana tembok itu fungsinya mereka gunakan untuk pemancang ILS, Instrument Landing System. Dipasang di tembok itu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu persis kondisi landasan ataupun airport di tempat muan itu. Jadi itulah yang membuat menjadi kecelakaan atau tragedi yang tidak diinginkan. Sehingga 179 korban meninggal dunia semuanya. Betul sekali. Ini tentu saja sangat mengagetkan, tidak hanya bagi warga Korea Selatan, tentunya juga masyarakat dunia. Tapi Kapten, kalau menurut Kapten sendiri, apakah hal tersebut bisa salah satunya faktor penyebabnya adalah human error? Saya rasa bukan. Faktor utamanya adalah bird strike itu tadi, bukan human error. Kalau saya pikir Korea itu dari segi safety-nya sangat tinggi sekali. Sangat mementingkan keselamatan penerbangan. Tapi karena penyebab utamanya tadi adalah bird strike, saya juga nggak tahu, heran juga. Kenapa hanya bird strike tadi sudah ancang-ancang mau mendarat,
kenapa harus go round? Kenapa harus tambah power untuk menghindari runway tersebut untuk mengambil runway yang satunya lagi? Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Kalau saja seandainya diteruskan untuk mendarat, pasti yakin selamat, walaupun tanpa power. Seperti itu. Tapi belly landing ini kan bukan pertama kali terjadi di JJUR ini ya, Cap ya. Apakah ada kasus lain yang misalnya pilotnya mungkin lupa untuk menurunkan landing gear atau seperti apa? Apakah ada, Cap? Ada. Di Indonesia pernah terjadi, tapi nggak boleh saya sebutkan airline apa. Lalu di Pakistan, yang kira-kira tahun 22 atau 20, tahun 20 mungkin. Pada saat itu lagi Ramadan, pilotnya mau buka puasa bersama dengan keluarga di rumah. Sang pilotnya bercerita tentang keluarganya ada yang kena corona. Sehingga mereka bercerita asik berdua, padahal posisi saat itu sudah mulai desain dan sudah mulai mendekati landing. Asik ngobrol, akhirnya lupa bahwa pesawat itu sudah semakin dekat, sudah menuju ke landasan, dan sudah sempat diturunkan landing gear-nya, tapi karena posisi ketinggian, tower mengatakan Anda berputar saja untuk mengurangi ketinggian. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, saya bisa menghandle-nya, no problem, I can handle it. Seperti itu. Akhirnya entah bagaimana terlalu sibuk karena banyak warning yang bunyi, landing gear-nya di-up-kan lagi. Dengan rencana mau diturunkan lagi pada saat posisi di final approach. Akhirnya apa? Lupa, dan pada saat mendarat dia baru sadar bahwa dia mendarat tanpa roda. Dan saat itu kalau saja dia berhenti aman, nggak ada masalah kalau dia berhenti. Tapi karena ada perasaan seperti guilty, ada perasaan malu dan lain sebagainya, dia take off lagi. Take off lagi, itulah yang terjadi bencananya. Perutnya menggesek landasan sehingga banyak komponen yang rusak, diantaranya gearbox, ada hidrolik, ada oli. Pada saat terbang lagi untuk ambil ancang-ancang mendarat lagi, mesinnya mati dua-duanya. Dan pada saat mesin mati dua-duanya, dia turunkan roda pendaratnya. Akhirnya bertambah juga drag-nya. Tidak sampai ke landasan, jatuh di pemukiman penduduk. Itu kan terkait kasus dengan belly landing ya, Betul. Captain. Tapi bagaimana dengan akhir-akhir ini kita ketahui juga Azerbaijan, pesawat yang jatuh di daerah Kazakhstan. Kalau seperti itu karena apa, Cap? Karena kita ketahui juga banyak yang selamat. Itu yang saya tahu, pesawat itu ditembak ya. Iya. Karena di bodi pesawat ini banyak lubang-lubang peluru. Bukan di rudal, kalau di rudal hancur berantakan di udara. Tapi ini ditembak. Nah, kemungkinan apakah mungkin pada saat ditembak itu pilotnya kena peluru. Pada saat pilotnya kena peluru, saat itu dengan kondisi yang tidak sempurna, dia mencoba untuk mendaratkan pesawatnya, lalu Cap, terjadi dan crash. ini ada contohnya ya, Cap. Ini contoh lubang-lubangnya. Seperti ini ya, Cap, maksudnya. Iya. Ini berarti tidak mungkin karena yang disebutkan itu katanya karena serangan kawanan burung juga. Strike juga. Saya agak ignore masalah itu. Kalau masalah itu hanya mungkin dikait-kaitkan saja. Tapi paling utamanya intinya adalah pesawat itu ditembak. Karena memang melintasi di kawasan penerbangan Konflik Rusia. area, kawasan Rusia. Bisa jadi Rusia menganggap bahwa ini adalah pesawat musuh, penyusup, mata-mata, pengintai, dan lain sebagainya. Jadi dia khawatir, maka ditembak di situ. Kemungkinan besar seperti itu. Baik. Oke, baik. Ini kita juga pernah dengar ini, Cap. Katanya pilot itu nggak boleh ngobrol ya. Itu seperti apa, Cap? Ngobrol boleh, tapi pada saat critical 11 tadi, menjelang mendarat, yang sudah pasti di bawah 10.000 feet pada saat dia turun atau desain, itu diusahakan jangan ngobrol, jangan menulis, jangan membaca, tapi fokus untuk mendarat. Karena apa? Pada saat pendaratan itu adalah paling bahaya. Kalau normal-normal saja nggak ada masalah. Tapi kalau pada saat cuaca buruk, pilot pun harus briefing kepada pasangannya untuk membriefing, kita landing pakai runway apa, dengan kecepatan berapa, dengan berat pesawat berapa, angin berapa, lalu itu semuanya di briefing. Kalau dipakai untuk ngobrol lagi dengan bercanda, maka konsentrasi akan buyar. Seperti itulah yang terjadi di Pakistan International Airlines. Sehingga pilotnya lupa
untuk menurunkan landing gear. Lupa untuk turun sepas mungkin. Oke. Nah, kalau kejadian lupa ini apakah tidak ada alarmnya gitu, Cap? Untuk mengingatkan pilot kalau belum menurunkan landing gear atau seperti apa? Alarm akan bunyi apabila landing gear-nya tinggal 300 feet, dia akan bunyi. 300 feet. Bisa bayangkan 300 feet itu runway atau landasan di depan mata kita. Itu Sudah yang akan terlambat ya berarti ya? kalau altitude-nya masih di atas 500 feet, alarm belum bunyi. Maka Kalau- karena itu jadinya banyak ya, Laura, pilot-pilot mungkin yang tidak terlalu ngeh gitu ya, Cap. Asalkan landing gear-nya belum turun atau seperti apa gitu. Ya, faktor lupa. Faktor lupa. Faktor Human lupa. error Juga berarti. ya. Ya, lupa baca checklist, lupa konsentrasi fokus, asik ngobrol, bisa terjadi. Tapi hal tersebut sangat-sangat jarang terjadi. Tapi tetap pernah terjadi. Baik. Oke, Cap, Hanafi ini sebagai pilot senior nih, mungkin ada tips karena kan pengalamannya sudah banyak ya tentunya ya, sudah pernah ke negara konflik juga. Saya mungkin pernah ada ke Afghanistan. Yes, mungkin ada tips yang ingin disampaikan kepada pilot-pilot maupun kepada para penumpang agar penerbangan aman gitu deh. Khususnya kepada para penumpang saja ya. Pada saat boarding, pramugari kan suka mendemo ataupun memperagakan live vest dan memberitahu pintu keluar lewat mana. Itu agar diperhatikan supaya pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus Jeju Air ini atau mungkin kasus-kasus yang lain lagi yang tidak perlu kita sebutkan, dia bisa tahu pada saat suatu saat terjadi kecelakaan, saya mau lewat mana nih, pintu mana yang terdekat dengan saya, jendela mana yang terdekat dengan saya. Kalau dia sibuk dengan ngobrol, bercanda, baca buku, main handphone, tidak mendengarkan pramugari sedang demo, nah itu menjadi suatu kesalahan sendiri jadinya. Yang mengakibatkan kalau sampai terjadi kecelakaan di darat, maka dia panik sendiri. Saya mau keluar lewat mana ini? Mana pintu keluarnya? Akhirnya dia nggak sadar, dia terjebak di dalam suasana kepanikan. Karena tidak paham ya, Cap ya. Ya. Berarti itu, Laura kalau naik pesawat harus perhatikan tentunya ya pramugari, Dan pemirsa juga pramugaranya. Pemirsa juga nih pastinya banyak Kapten karena yang akan menaiki moda transportasi pesawat terutama dalam puncak libur Nataru seperti ini, Kapten. Kapten, terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini, Kapten. Ini sangat informatif, semoga juga berguna bagi masyarakat semua, Kapten. Terima kasih banyak, Kapten. Terima kasih Mbak Sisi, terima kasih Mbak Laura. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.